Hai Kak, kita masuk ke tawabi. Tawabi itu ada naat, atof, taukid, dan badal. Tawabi itu istilah atas keempat ini. Jadi mereka ini sebagai bisa penghubung, bisa berupa penekanan, bisa berupa pengganti. Jadi misalnya nih kita bahas yang pertama, naat. Naat itu sifat. Nah, kalau kita bicara sifat di bahasa Arab, maka rumusnya adalah begini gitu. Kalau kita bicara atof atau kata sambung, maka kita rumusnya begini. Nah, kita lihat dulu yang bagian naat. Misalnya kita bicara sifat nih. Sifat itu bisa apa aja sih? Sifat itu bisa ganteng misalnya, atau apa? Bagus, bisa juga jelek, bisa pemberani, bisa lagi misalnya malas, sifatnya pemalas gitu, atau lagi misalnya cantik begitu. Nah, semua ini adalah sifat. Jadi kalau misalnya di bahasa Arab kita mau bicara tentang ini, maksudnya misalnya bilang Ahmad ganteng misalnya, itu gimana sih rumusnya gitu? Itu ada rumusnya sendiri. Atau misalnya buku itu bagus, atau buku yang bagus, atau bukunya bagus gitu. Nah, itu ada keterangannya, ada rumusnya. Begitupun dengan misalnya atof, kata sambung. Kata sambung itu misalnya gimana sih? Misalnya dan, misalnya aku dan Rina gitu kan, itu dan. Atau misalnya lagi sehingga misalnya, atau lagi yang lain-lainnya. Pokoknya dia yang berkaitan dengan kata sambung, yang seringnya misalnya terus, lalu, misalnya seperti itu. Nah, ini kata sambung. Terus misalnya kita masuk ke taukid. Taukid itu artinya penekanan. Misalnya, aku makan bakso loh. Betulan deh, aku makan bakso. Betulan, kata-kata betulan itu artinya penekanan ke sebuah kalimat yang sebelumnya dia bicarakan. Jadi misalnya, beneran loh, atau kalau misalnya bahasa resminya itu sesungguhnya, misalnya gitu. Itu lebih ke penekanan. Maksudnya itu artinya adalah penekanan, masuk kategori penekanan, bukan kata sambung. Kalau kata sambung seperti ini, misalnya terus, lalu misalnya pada suatu hari saya dan itu kata sambung, Rina pergi ke pasar mangga atau pasar buah. Lalu itu menyambungkan dari kalimat saya dan Rina pergi ke pasar buah, terus di sana tuh ngapain aja gitu. Itu penyambung dari kalimat antar kalimat. Kalau taukid ini penekanan, misalnya di bahasa Arab itu atau bahasa Indonesia itu yang resminya itu sesungguhnya. Tuh. Nah, sekarang badal. Badal itu pengganti. Misalnya gini. Zaid itu ganteng. Bapaknya yang ganteng gitu. Ini di pengganti, nanti semuanya ada rumusnya ya. Jadi intinya tawabi itu yang menjelaskan tentang ini saja. Tapi ternyata kalau kita mau bicara tentang sifat orang, itu ada rumusnya. Mau bicara tentang misalnya mau ditambahin dan terus lalu, itu ada rumusnya. Semuanya ini ada rumusnya. Sekarang yang pertama kita bahas di naat dulu. Oke. Naat, apa sih rumusnya naat? Naat ini tadi ya sudah jelas sifat. Oke, yang berkaitan dengan sifat, mau itu sifat orang, sifat benda, dan lain-lainnya. Itu rumusnya ini yang pertama. Kalau kita mau bicara bagus misalnya, atau ganteng misalnya, atau jelek, kita itu harus sama jenisnya. Maksudnya sama jenis apa? Jadi antara dua kata tersebut harus sama jenis. Misalnya gimana sih? Misalnya gini, muzakkar sama muannas. Misalnya nih, alkitabu. Apa artinya alkitabu? Buku. Oke. Alkitabu. Muzakkar atau muannas ini? Muzakkar, karena dia tidak ada tanda muannasnya ya. Alkitabu mudzakkar. Misalnya buku yang bagus, berarti alkitabu sama jenis.
Mudzakkar, muannas. Ini kan mudzakkar, berarti kita cari yang mudzakkar lagi. Misalnya bagus, berarti apa? Bagus. Oke, pakai al-jamilu ya. Al-jamilu. Buku yang bagus. Nah, sama-sama di sini. Al-kitabu mudzakkar, al-jamilu juga mudzakkar. Bukan al-jamilatu ya, karena al-kitabu al-jamilu. Nah, di sini mengartikan yang buku yang bagus. Oke, ini contoh yang pertama. Lalu syarat yang kedua apa? Misalnya dia dari segi jumlahnya, maksudnya jumlah itu bilangannya. 1kah, 2kah, 3kah? Nah, al-kitabu bukunya 1, berarti al-jamilu. Al-jamilu gantengnya cuma 1 aja. Selanjutnya lagi ma'rifat atau nakiro. Nah, sudah dijelaskan dulu ma'rifat atau nakiro. Kalau ma'rifat itu gampang, itu ada alif lamnya. Kalau nakiro itu pakainya tanwin. Masih ingat? Ya, berarti kita lihat di sini ada alif lamnya. Ada alif lamnya, ada. Ada alif lamnya, ada. Oke, berarti masuk kategori yang ketiga, cocok. Sekarang i'robnya marfu, majrur atau mansub. Nah, kita lihat di sini al-kitabu dhammah. Dhammah, al-jamilu dhammah lagi. Berarti cocok. Syarat yang keempat. Sama-sama marfu, dhammah. Jadi kalau mau bikin rumus naat man'ut, antara naat dan man'utnya itu harus sama dalam hal ini. Sama jenisnya, mudzakkar muannas. Oke, mudzakkar. Jumlahnya, bilangannya berapa? 1kah, 2kah, 3kah? Oke, sama-sama 1. Alkitabu 1 buku, al-jamilu juga maksudnya mengartikan dia itu gantengnya 1 aja gitu. Selanjutnya yang ma'rifat nakiro, ada alif lamnya, ada alif lamnya. Atau misalnya kita mau bikin yang nakiro, gimana caranya? Buang aja alif lamnya, berarti pakai tanwinnya. Berarti gini, kitabun, oke, kitabun jamilun, begini, tanpa ada alif lamnya, tapi artinya sama, yang buku yang bagus. Oke, i'robnya sama-sama i'robnya domatain, begitu. Bisa dimengerti ya?